Shalom Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh beribadah, memuji dan mendengar firman Tuhan. Amin Yesus. Hanya oleh darah-Mu Yesus kami dilayakkan menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Dan kami menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, naikkan syukur buat kesempatan yang sangat baik. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan kami rindu mendengar firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap pribadi yang mendengar, agar kami mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya firman-Mu yang dapat mengubahkan hidup kami. Kami sambut dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semua. Kita bersyukur buat waktu yang sangat indah. Kalau kita beberapa minggu yang lalu telah belajar tentang kata kuat. Kuat yang pertama, kuat dalam kerohanian atau kuat dalam iman. Kuat yang kedua, kuat dalam karakter. Kuat yang ketiga, kita kuat dalam keterampilan. Kemudian yang keempat, kuat dalam kekayaan, supaya saudara dan saya bisa memberkati orang lain. Dan yang kelima, yang hari ini kita belajar adalah kuat dalam kemurahan. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ketujuh, berbunyi demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kebenaran firman mengatakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya. Salah satu hal di mana saudara dan saya ingin hidup bahagia, maka harus ada yang namanya kemurahan hati. Ketika saudara dan saya murah hati, dikatakan juga mereka akan beroleh kemurahan. Jadi ada hukum tabur tuai. Berbahagia, ya, setiap orang ingin kita mengalami kebahagiaan. Bahagia itu keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Bahagia itu hidup diberkati, bahagia itu hidup dipenuhi sukacita, bahagia itu juga beruntung. Jadi Tuhan mau kehidupan saudara dan saya menikmati bahagia. Dengan cara apa? Saudara dan saya bermurah hati. Saudara, tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia lagi kecuali saudara dan saya juga berbuat sesuatu, yaitu murah hati. Mari kita belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan murah hati. Murah hati bukan saja memberi materi kepada orang lain, tapi ada beberapa hal, paling tidak ada 5 yang kita akan belajar bersama-sama saat ini. Dikatakan murah hati itu yang pertama adalah mengampuni kesalahan orang. Di dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 berkata demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi murah hati yang pertama itu, saudara, kita harus murah di dalam pengampunan. Kenapa? Sebab saudara dan saya sudah mendapat pengampunan penuh daripada Tuhan. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk segala dosa saudara dan saya. Dosa masa lalu, dosa kini, dosa yang akan datang. Jadi setiap saudara dan saya yang namanya murah hati, maka kita harus punya roh pengampunan. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami, juga mengajarkan agar setiap saat, setiap hari saudara dan saya berdoa supaya kita beroleh pengampunan dan kita juga mampu mengampuni orang lain. Dalam kisah yang ditulis dalam Matius pasal 19, ya, saya cuplik saja di ayat 33 sampai 35. Katakan begini, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, saudara, di kisah ini yang ditulis bahwa satu ketika Petrus tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali harus mengampuni? 7 kalikah? Tuhan menjawab, bukan, tetapi 70 kali 7. Ya, jadi saudara, pengampunan itu ini bahasa bahwa pengampunan itu tanpa batas. Kalau saudara dan saya sudah mendapatkan juga pengampunan tanpa batas, ya, diumpamakan orang punya hutang kepada tuannya ini 10.000 talenta, saudara, dan tidak bisa bayar, maka dia, istrinya dan anak-anaknya diangkut jadi budak. Tapi dia berlutut, dia minta ampun, dia katakan, saya mau lunaskan, saya memang belum punya tapi saya mau lunaskan. Dan tuan itu timbul belas kasihan. Oke, aku bereskan semua. Bayangkan punya utang 10.000 talenta, dibereskan semua. Wah, dia sukacita banget. Akhirnya dia keluar, saudara, dari rumah tuannya itu. Ketemu kawannya yang utang sama dia 100 dinar. Langsung kawannya yang punya utang itu dicekek lehernya. Kamu bayar utangku, kalau enggak aku masukkan dalam penjara, aku akan lunaskan. Dia juga berlutut juga, tetapi dijebloskan dalam penjara. Nah, teman-temannya dengar apa yang dilakukan orang yang sudah dibebaskan dari utang tadi. Akhirnya ngomong sama tuan, ya, sama raja atau tuan yang mengutangi 10.000 talenta tadi, ya. Akhirnya apa? Dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Saudara, 10.000 talenta itu, 1 talenta itu 34 kilogram emas. Kalau harga emas saat ini 1 kilo itu 1 miliar, berarti 10.000 talenta kali 34 kali 1 miliar, berarti jumlahnya, saudara, 340 triliun. Wah, luar biasa, banyak sekali, saudara. Itu dilunaskan. Kemudian hamba atau kawan daripada hamba tadi, saudara, itu utangnya hanya 100 dinar. 1 dinar upah 1 hari. Dan saudara, kalau ini ukuran DKI, makanya kurang lebih ya 100 kali 170.000, jadi hanya ada 17 juta. Bayangkan, utang 340 triliun dilunaskan, terus orang lain hanya berhutang kurang lebih 17 juta, tapi dicekek lehernya. Itu sebabnya tuannya marah sekali. Gambaran buat saudara dan saya bahwa kalau saudara dan saya setiap kita melakukan salah, kita diampuni. Betapa mahal harga pengampunan itu. Dan mari kita juga mengampuni orang lain, saudara. Ya, jadi yang pertama, mari kita murah hati itu dengan mengampuni orang lain. Yang kedua, saudara, murah hati berarti membalas kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 19 sampai 20 berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Hal yang kedua yang saudara dan saya belajar tentang murah hati adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini tidak gampang. Biasanya orang membalas kejahatan ya dengan kejahatan atau bahkan lebih jahat lagi. Tapi saudara, firman Tuhan mengajar saudara dan saya, murah hati berarti membalas
kejahatan dengan kebaikan. Dalam Alkitab ada satu sampel yang luar biasa, namanya Daud. Daud dikejar-kejar Saul, bahkan dengan 3.000 tentara mau dibunuh. Waktu itu Daud ada di dalam goa En-Gedi, dan saudara, kesempatan waktu Saul masuk ke goa buang hajat, dia saudara bisa dibunuh, tapi Daud tidak melakukan itu, hanya memotong punca jubahnya. Ya, sesudah keluar jarak jauh baru Daud ngomong, ya, aku sudah memotong punca jubah, aku tidak apa-apakan engkau. Ya, jadi apa yang Saul akan lakukan yaitu jahat, dibuat hal yang baik, dan Saul menangis pada waktu itu karena perbuatan Daud yang luar biasa. Jadi kita belajar dari Daud tentang membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, banyak hal kita harus berkaca melalui kebenaran firman Allah. Murah hati yang ketiga adalah menaruh belas kasihan, bukan penghakiman. Matius 9 ayat 13 katakan, kemudian ia menambahkan, pergi dan pelajarilah arti ayat kitab suci ini. Bukan korban dan persembahan yang aku ingini, melainkan aku ingin supaya kamu berbelas kasihan. Aku datang ke dunia ini bukan untuk orang-orang benar, melainkan untuk orang-orang yang berdosa, untuk mengajak mereka kembali kepada Allah. Matius 9 ini adalah kisah daripada Matius pemungut cukai yang dipanggil Tuhan dan mau mengikut Tuhan. Waktu itu di rumah Matius ini diadakan pesta. Matius mengundang teman-teman pemungut cukai dan orang berdosa lainnya. Nah, orang-orang Farisi protes. Kepada murid-muridnya, kenapa Tuhanmu itu makan minum dengan orang berdosa? Dan Tuhan jawab, ya, orang yang sakit yang butuh tabib, dan Yesus datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Mari dalam hidup saudara dan saya punya juga saudara, ya, mari kita penuhi hidup kita, hati kita dengan belas kasihan, bukan penghakiman. Dunia ini telah begitu banyak penghakiman, butuh belas kasihan, ya, agar orang mengenal kasih daripada Tuhan. Orang mau datang kepada Tuhan, mari kita punyai belas kasihan, bukan penghakiman. Sedikit-sedikit menghakimi. Saudara, mari kita belajar sungguh-sungguh supaya kita dipenuhi dengan belas kasihan. Amsal 19 ayat 17 katakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi belas kasihan kepada orang lain membuat dikatakan memiutangi Tuhan. Nah, Tuhan tidak mungkin berhutang, saudara. Ya, tapi ini bahasa saja. Artinya kalau hal yang saudara dan saya lakukan berbelas kasihan kepada orang lain, maka Tuhan akan segera memberkati saudara dan saya. Jadi luar biasa. Yang keempat tentang pengertian murah hati adalah memberi dengan penuh sukacita, memberi dengan rela. 2 Korintus 9 ayat 11 dan 12 berkata demikian, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, tidak bisa dipungkiri, ya, semakin seseorang murah hati, suka memberi. Kalau mau jujur, saudara kalau mendapatkan sesuatu dari orang lain, pasti saudara mengucap syukur kepada Tuhan dan saudara berdoa untuk orang itu. Artinya, semakin saudara dan saya murah hati, semakin banyak orang mengucap syukur, semakin banyak kita didoakan oleh orang lain. Ya, karena apa? Kita
bermurah hati. Keserupaan kita dengan Bapa di surga juga murah hati, saudara. Bapa di surga itu murah hati. Jadi semakin kita murah hati, kita semakin serupa dengan Bapa di surga. Itu sebabnya, saudara, poin yang kelima dari murah hati adalah melakukan perintah Bapa di surga. Di Lukas pasal 6 ayat 36 katakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapa di surga disebut Bapa yang murah hati. Kalau saudara dan saya menyebut anak-anak Allah, maka saudara dan saya juga harus sama dengan Bapa kita di surga yang adalah murah hati. Sebabnya mari kita menjadi orang-orang yang murah hati, orang-orang yang mudah mengampuni, orang-orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan, orang-orang yang dipenuhi dengan belas kasihan bukan penghakiman, orang-orang yang suka memberi dengan penuh sukacita dan kerelaan, memberi tenaga, memberi doa, memberi pelayanan, memberi materi, memberi senyum, memberi apa saja yang saudara dan saya bisa beri. Semakin banyak memberi, semakin banyak orang menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, dan kita semakin serupa dengan Bapa di surga. Jadi luar biasa sekali tentang kemurahan hati ini, saudara. Biar hidup saudara dan saya menikmati kebahagiaan yang daripada Tuhan. Nah, saudara, orang-orang yang murah hati adalah orang yang hidupnya bahagia. Amsal 14 ayat 21 katakan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Mari ya, murah hati itu berarti menaruh belas kasihan kepada siapa? Mereka yang menderita, mereka yang sedang mengalami kesulitan, mereka yang papa, mereka yang tidak berdaya, mereka yang butuh bantuan orang lain. Biar hati kita disentuh, hati kita dipenuhi dengan belas kasihan seperti Yesus penuh belas kasihan. Dimanapun Yesus melayani, hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang kekurangan dicukupkan, orang susah dihiburkan, setan diusir, dan berbagai hal yang baik, saudara, karena hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Mari kita berjalan dari belas kasihan kepada belas kasihan, dari anugerah kepada anugerah. Saudara, orang-orang yang bermurah hati adalah orang-orang juga yang beroleh berkat yang daripada Tuhan. Pemazmur 37 ayat 25 sampai 26 katakan begini. Dahulu aku muda, tetapi sekarang aku sudah tua. Sepanjang umurku belum pernah aku melihat Tuhan meninggalkan orang yang mengasihi Dia, atau melihat anak-anak orang saleh menderita kelaparan. Sebaliknya, orang-orang saleh murah hati dan memberi pinjaman kepada orang lain. Anak-anak mereka menjadi berkat. Saudara, pemazmur dengan jelas bahwa aku dulu muda, sekarang udah tua. Dan sepanjang umurku, aku belum melihat orang yang murah hati, orang yang takut Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan itu menderita kelaparan. Amin, saudara. Jadi Tuhan memelihara bahkan anak cucunya menjadi berkat. Mau jadi berkat, saudara? Mari kita bermurah hati. Jangan hanya berpikir aku harus nerima apa dari orang lain, tapi kita ubah mental kita menjadi orang-orang yang murah hati. Ya. Murah hati kembali tadi bukan ukurannya materi, tapi beberapa hal yang kita telah belajar tadi. Kita menjadi orang yang mudah mengampuni, kita menjadi orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Kita dipenuhi dengan belas kasihan bukan penghakiman, dan kita bisa memberi dengan apa yang ada dalam hidup kita. Jadi
berkat Allah mengalir, kebahagiaan mengalir. Juga orang yang bermurah hati dikatakan saudara diluputkan dari bahaya. Pemazmur lagi ayat 41 ayat 2 sampai 4 katakan begini. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Luar biasa saudara. Dikatakan berbahagia orang yang memperhatikan orang lemah. Di kitab Matius pasal 25 juga ditulis saudara. Sabaslah hambaku yang setia. Ya, engkau melakukan ketika aku lapar engkau memberi makan. Ketika aku telanjang engkau memberikan pakaian. Ketika aku seorang diri, aku dalam penjara engkau kunjungi aku. Kapan Tuhan aku lihat engkau lapar, engkau melihat engkau telanjang atau di dalam penjara? Apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina? Engkau lakukan untuk aku. Saudara, terkadang Tuhan menyamakan dirinya dengan orang yang paling hina, orang yang miskin, orang yang lemah. Itu sebabnya kita yang diberi kekuatan oleh Tuhan, kita yang diberi anugerah oleh Tuhan, mari kita berbelas kasihan kepada mereka yang lemah, mereka yang menderita. Maka saudara, dikatakan kita diluputkan, dilindungi dari berbagai bahaya. Bahkan ketika sakit dikunjungi dan disembuhkan oleh Tuhan. Oh luar biasa ini saudara. Dahsyat sekali Tuhan kita. Ya, memperhatikan orang-orang yang bermurah hati. Selanjutnya orang yang bermurah hati saudara mendapat anugerah. Kalau saudara dan saya bisa bermurah hati, itu anugerah. Saudara dan saya bisa bermurah hati juga kepada orang lain, itu anugerah. Roma 9 ayat 15 katakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Adalah otoritas daripada Tuhan. Kepada siapa dia berbelas kasihan, kepada siapa dia bermurah hati. Kalau saudara dan saya mendapatkan belas kasihan Tuhan, dapat kemurahan Tuhan, itu anugerah. Dan kalau saudara dan saya juga dipakai Tuhan berbelas kasihan, bermurah hati kepada orang lain, itu juga anugerah saudara. Mari kita lakukan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Biar makin banyak orang diberkati dan naikkan ucapan syukur. Saudara, lihatlah hari-hari ke depan. Biar menjadi hari-hari yang penuh bahagia buat saudara dan saya. Yaitu menjadi orang yang kuat dalam kemurahan. Bermurah hati kepada semakin banyak orang. Luar biasa saudara. Yang terakhir poin dari orang yang bermurah hati saudara. Orang yang bermurah hati itu memuliakan Tuhan. Amsal 14 ayat 31 katakan, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Keadaan apapun manusia, serendah apapun saudara, jangan kita merendahkan. Dia tetap segambar dengan Allah. Kita harus hormati, jangan menindas, jangan menganggap remeh, jangan menghina dia. Tetapi justru saudara dan saya harus punya belas kasihan kepada dia. Ketika saudara dan saya punya belas kasihan kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang papa, kepada orang-orang yang tidak berdaya saudara, maka saudara, kita sesungguhnya sedang memuliakan Tuhan. Mereka yang lemah, yang miskin, mereka yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, mereka yang miskin pengetahuan, butuh saudara disekolahkan. Saudara yang punya hati menyekolahkan siapa, support
orang-orang yang kurang mampu itu mulia di hadapan Tuhan. Ya, beri beasiswa, miskin keterampilan, saudara punya keterampilan apa, mari kita bantu untuk menolong orang-orang yang tidak punya keterampilan di bidang apapun. Saudara persembahkan itu untuk Tuhan. Miskin moral, kita perbaiki moralnya. Miskin mentalnya, ya. Jadi saudara, banyak kemiskinan di atas muka bumi ini. Tetapi saudara, kita di dalam Yesus, ya, Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kita sedang perkaya dengan iman, perkaya dengan pengetahuan, perkaya dengan keterampilan, perkaya dengan harta, perkaya dengan berbagai hal yang baik. Tujuannya agar saudara dan saya bisa memberkati orang lain. Saudara, mari kita tumbuh kuat di dalam kemurahan. Biar kemurahan hati, dikatakan kemurahan hatimu biar diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Jadi semakin dekat kedatangan Tuhan, seharusnya saudara dan saya tumbuh dalam kemurahan hati. Dan ketika kita bertumbuh dalam kemurahan hati, kita menikmati kebahagiaan yang datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang pada Dia. Bapa surga, kami naikkan syukur kepadamu untuk firman-Mu. Firman-Mu mengatakan bahwa berbahagia orang yang murah hati. Kami akan beroleh kemurahan. Engkau menolong setiap kami Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang murah hati. Kami sudah suka berdoa buat orang lain. Kami suka membantu orang lain. Kami suka menolong orang lain. Kami mengampuni orang lain. Kami berbelas kasihan kepada orang lain. Tuhan, kami tidak menghakimi orang lain. Dan Tuhan, taruh beban yang baru di hati kami, khusus bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang miskin, bagi mereka yang tidak berdaya. Biar hati-Mu Engkau taruh di hati kami Tuhan, sehingga tangan kami terulur bagi mereka. Apa yang kami bisa lakukan, kepada siapa kami harus melakukan. Engkau tuntun tiap-tiap pribadi yang dengar firman-Mu Tuhan. Biar belas kasihan kepada orang lemah, belas kasihan kepada orang miskin, itu ada atas umat-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dimanapun umat-Mu mendengar firman-Mu, biar belas kasihan-Mu menjamah, sehingga perjalanan langkah kami, orang-orang disembuhkan, orang-orang dijamah, orang-orang dibaharui Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik bagi kami, Engkau begitu luar biasa bagi kami. Biar kami kuat di dalam kemurahan hati kami. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Saudara, kedangkan tangan-Mu, siap menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita pulang membawa berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Yesus, dan persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 87700522204. Terima kasih, Tuhan memberkati.